Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, and welcome back to the Student Podcast. And we are really excited that we actually getting back. So today we're going to talk about a very exciting topic, which is students' organization. But before that, let us introduce ourselves first. My name is Aisyah. I'm Salma. And I'm Alia. Tapi sebelumnya kita kedatangan 3 guest stars. Ya. Tolong introduce yourself. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Respan. Nama saya Radianto. Nama saya Riza. Oke, jadi kali ini kita mau ngobrolin apa nih? Kita ngobrolin tentang students' organization. Itu adalah OSIS. Mungkin kita mulai dari ketua OSISnya dulu nih. Iya. Menurutmu organisasi itu apa sih? Coba organisasi itu sebenarnya itu apa? Perkumpulan orang-orang. Oke. Terus rasanya setelah dilantik jadi ketua OSIS itu gimana? Tanggung jawabnya gede gitu ya. Ini wakil ketua OSISnya nih. Ya. Gak jadi. Nah, terus sekarang lanjut Regianto, gimana? Menurut kamu? Ya. Sebuah perkumpulan Ya pokoknya orang-orang orang-orang yang mau untuk mencari pengalaman gitu ya. Mencari pengalaman dengan tujuan yang sama. Betul. Sekali. Betul. Nah, Kalau restoran gimana? Ya, organisasi itu perkumpulan ya. alasan kalian masuk organisasi, Iya. masuk OSIS tuh apa? Apa yang bikin kalian interested buat Iya. masuk ke menarik aja sebenarnya. Kan baru pertama kali juga OSIS. Iya. Tapi sebelum kayak kalau misalnya sebelum kamu masuk SMP gitu, kamu pernah nggak sih ada kepikiran mau jadi ketua OSIS atau kamu sekedar mau jadi kayak anggota-anggotanya aja? Mau jadi anggotanya sih. Oh. Berarti nggak expect kalau mau jadi ketua OSIS dong? Oke. Kalau Messi gimana Messi? Messi dulu dong. Ini wakil Wakil ketua OSIS kita ya. Kamu expect gak sih kalau misalnya nanti kamu kepilih gitu jadi wakil ketua OSIS? Enggak sama sekali, karena waktu aku calonin diri, maksudnya banyak teman-teman aku juga yang nyalonin diri kan. Terus habis itu kayak aku ngerasa kalau jiwa kepemimpinan mereka tuh lebih tinggi dari aku. Karena dulu aku nggak punya sama sekali kayak pengalaman gitu loh. Jadi ya udah gitu. Kamu diamanahin nih. Aku malah mikir Raffi pakai baju. Iya sama, aku juga mikirnya teman kita satunya gitu. Tapi kan kalian udah dikasih amanah nih. Jadi kamu maksudnya lah. udah harus menjalankannya dengan baik gitu ya. Tim suksesnya. Terus selama di OSIS ini kalian seneng nggak selama berada di OSIS? Oh iya kan? Iya, seru banget. Nah kan ini juga kayak waktu itu kalau nggak salah kayak satu-satunya organisasi di sini. Kan. Maksudnya belum ada PASKI, PMR juga belum ada. Jadi ya ini forum yang bikin kita kayak makin terbuka satu sama lain gitu kan. Terus apa ya? Oh iya, sebelum ini kita ini semuanya yang di sini OSIS. anggota OSIS ya. Jadi ya gitu. Nah tapi kamu tuh kalau kalian ya, maksudnya kalian tuh kalau misalkan sebelum join OSIS itu ada ketakutan sendiri nggak sih? Maksudnya kayak takut nggak di vote atau takut nggak keterima atau kayak kalian ya udah bebasin diri kalian aja gitu? Maksudnya kayak ya kalau nggak diterima ya udah, kalau diterima alhamdulillah. Iya. Takut jadi ketua OSIS aja. Iya kan ada pressure-nya gitu ya. Kalau saya jadi ketua OSIS takut disalahin atau takut gimana gitu. Bisa, ya. boleh. Kalau Radianto. Ya, kalau Radi gimana? Sama. Enggak ada. Nggak ada takut gitu. Berani ya? Berani keluar dari zona nyaman gitu ya. Wow, masya Allah sekali. Kalau respon gimana respon? Sama sekali biasa ya, juga nggak takut lah. Kalau mau join OSIS. Kalau kamu Aisyah Kalau kamu gimana? Ai, gimana? Kalau aku takut soalnya aku takut anggota aku nggak akan bekerja sama denganku. Tapi at this point aku ngerasa kayak aku mulai nyaman gitu. Iya. Jadi kayak udah ngalir aja. Mungkin juga karena we need to build our chemistry guys. Iya. Nah, terus Kalau kalau ya? ya, Aku sih awalnya kan masuknya cuma jadi anggota ya. Kalau makin kesini aku juga emang nggak ada rasa takutnya sih. Cuman paling pas interviewnya ya. Iya. Deg-degan, rasanya deg-degan. Itu kayak di room sama mereka berdua nih. Cuman berdua sama itu sama interviewnya Riza. kita bikin skrip jujur aja. Karena kita nggak, iya, jadi kita bikin list pertanyaannya gitu saking nggak taunya. Gitu guys. Ya, tapi kan akhirnya ketemu nih orang yang cocok di bidang itu kan. Betul. Terus organisasi
OSIS ini kan berhubungan juga dengan jiwa-jiwa kepemimpinan. Kalian punya tips and trick gak sih? Misalnya untuk kita punya suatu tim, terus kita disuruh ditunjuk jadi leader. Kalian punya tips and trick gak buat jadi leader? Mulai dari Reza dulu nih. Yang pertama harus pantas. Agak nyesek ya. Oke. Agak panas. Terus? Harus ada rasa tanggung jawab sama tertib dan disiplin. Kalau kamu? beberapa tips and trick. Messi dulu. Kalau aku sih menurut aku kalau misalnya ya kurang lebih aja sih harus mempantaskan diri juga. Jadi jangan sekedar kayak orang lain yang milih kita, tapi kita juga harus percaya diri sama diri kita sendiri. Kalau kita bisa jadi ketua dan bisa mimpin orang-orang yang lain gitu. Nah, kalau yang lain gimana? Beliau aja lah. Dari ketua bidang 5. Oh iya, ini ketua bidang bidang apa? Bidang 5. Bidang 5 teknologi informasi dan bahasa asing. asing. Gimana nih selama jadi leader, ketua gitu? Apa? Harus apa jadi? Harus menerima masukan dari anggota. Nah, kita tuh kalau misalnya udah masuk dalam organisasi kita tidak boleh selfish guys, tidak boleh egois, Bener. Jangan baperan ya. nggak boleh baperan. Lanjut. Lanjut. Loh, Siapa? kebetulan aku juga ikut organisasi. Aku juga ikut Ya. menjelaskan kayak menjadi leader dalam sebuah olahraga. Widih. Itu kalau sama pelatih masih kadang-kadang kalau ada pertandingan ganti-gantian karena setiap orang itu katanya harus mempunyai jiwa kepribadian dan kepemimpinan. Ya, gitu. Soalnya gimana? Aisyah dulu deh. Aisyah dulu boleh. Apa ya? Kalau misalnya jadi ketua itu kan berarti kamu harus kayak mimpin, berarti kamu harus tahu kayak goals sama tujuannya gitu. Iya, benar. Terus kamu harus percaya diri pada diri sendiri, jangan terlalu kayak jangan terlalu kayak nggak percaya diri gitu. Kita harus punya confidence, self confidence. Iya, benar banget. Kalau Alia, Kalau aku sih, aku setuju dengan kalian semua yang aku mau ucapin udah diucapin sama kalian. Tapi apa lagi ya? kamu juga harus punya ini kepribadian diri. Oh iya. That is really important. Ya. Gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin kalian ada yang mau bicara tentang apa gitu, maksudnya kayak Selama ini kan ntar lagi kita mau lulus. Ya. Terus nanti masuk SMA nih. Kebanyakan negeri semua kan? Iya. Nanti Insya kalau Allah negeri kalau mau diterima. masuk OSIS lagi nggak? enggak. Nggak tertarik lagi, kenapa? Nggak, karena Why? kalau aku pribadi karena aku udah tahu sekolah yang aku tuju ini OSISnya itu kayak maksudnya terstruktur, cuman berdasarkan pengalaman kakakku yang ikut OSIS di sekolah tersebut itu emang sibuk banget, maksudnya jauh lebih sibuk dari sini karena kalau di sini kan kita kayak masih dikit juga kan orangnya, jadi ya nggak terlalu sibuk. Nah tapi kalau misalnya di SMA yang nanti aku tuju itu sibuk banget, jadi aku takut tidak bisa manage waktu juga. Organisasinya lebih kuat. Lebih kuat, lebih berat gitu. Tapi kalian tertarik nggak sama organisasi lain selain OSIS? Tertarik. Nanti buat SMA. Tertarik. Ya kan pasti bakal banyak kan Iya. dibahas gitu kan. Soalnya ya gitu, soalnya nanti juga kalau di SMA kan kayak lebih Lebih bercabang luas gitu. lebih bercabang. Terus juga aku ya gitu. Kalau yang bos gimana nih? Pada tertarik OSIS? Fokus ke prestasi aja soalnya. Iya, soalnya renang gitu ya. Atlet banget. Atlet. Wow. Kalau Radian Tertarik ikut organisasi lain nggak? Apa ya? Nggak ada sih. Kalau organisasi SMA biasanya ada apa aja selain OSIS? OSIS, PMR. PMR, terus ada forum muslim juga. Pramuka. Terus ada duta-duta gitu. Apa ya kayak Banyak duta-duta. Iya, gitu-gitu. Jadi banyak gitu. Banyak ya? banyak banget, lebih bercabang dari SMP gitu. Kan respon. Udah tertarik sama sekali sudah lebih. Karena ini pas di SMP ini penasaran aja gimana sih jadi anggota OSIS. Mungkin kalau SMA sih fokus ke Reza fokus prestasi ke olahraga juga. Oh, wow. Kalau kalian tertarik ikut OSIS lagi nggak atau organisasi lain? Aku mungkin bakal nyalonin jadi duta lingkungan, duta pariwisata sih. Pengennya targetnya kayak gitu pas SMA. Amin ya. Amin. Amin banget.
Kalau kamu masih Aku kayaknya aku udah pasti bakal ikut organisasi lagi, cuman OSIS itu enggak karena aku mau kejar pertukaran pelajar. Iya. Soalnya kalau pertukaran pelajar itu kan lebih mudah diterima kalau misalkan kita udah ada pengalaman organisasi kan. Jadi aku mau ngajar pertukaran pelajar, jadi harus ikut organisasi. Tapi mungkin di luar OSIS kali ya, soalnya aku mau cari pengalaman yang lebih luas juga gitu. Terus Karena nggak ada yang mau nanya gitu. Kegiatan OSIS paling seru. Iya. selama ini 17-an. Yang Yang tahun lalu itu seru banget. aku MPLS tahun ini. Iya, MPLS tahun ini juga. MPLS tahunnya Tapi kan belum. udah dong. tahun ini Kelas 7 dah. Kemarin dia, kemarin itu tentang lomba tantangan. games itu loh. Sudah lupa. Memorinya sudah tenggelam gitu. Kamu apa yang bikin kalian merasa kalau 17 Agustus itu paling seru banget? Karena selain kita merayakan kemerdekaan, kita juga seru-seruan, jadi kayak makin deket gitu, chemistry makin dapet. Terus juga kalau nggak salah 17 Agustus itu salah satu event terbesar kan ya di OSIS. So far yang sampai bukan maksudnya di dalam lingkungan soal, tapi sampai keluar. Iya benar. Gitu. Kalau yang lain, ale mungkin apa kamu yang paling seru? Ya MPLS. Kemarin kan aku jadi ketua panitianya. Menurutku pas pembikinan gamesnya dan persiapan lain-lainnya, menurutku seru-seru. Jadi Jadi itu betul. Itu Enjoyable seru banget gitu kayak ya. kita akhirnya ketemu sama adik kelas. Akhirnya kita jadi kelas 9 dan punya 2 adik kelas. Iya. Dua angkatan. Kalau Resan Radi gimana? event paling seru. MPLS tahun ini atau yang mana? 17-an sih. 17 kalau apa ya? 17-an tahun kemarin tuh seru banget. Ya juga mungkin karena aktivitas di 17-an itu lebih banyak gitu ya. Ada badminton, ya pokoknya kita Lomba-lomba gitu. Iya, jadi kita nggak diem doang. Iya sebenarnya MPLS juga sih. Ya kayak tahun ini sih. Tahun ini kita Jujur bukan saya yang ngomong. Tahun ini- Tadi sih guru. Itu Pak. Iya. Guru sih Itu fakta. ini. itu fakta. Fakta. Ini yang Bukan OSIS yang ada yang tapi lebih seru ini. Yang 17-an ini. Kalau Tadi kan kemarin. tuh ya. Maksudnya seru, lebih seru yang ini. Oh, gitu. Terus benar ini kan yang kayak Aisyah tadi bilang di awal, kalau misalnya bentar lagi kan adik kelas bakal dilantik jadi OSIS juga kan, sedangkan kita bakal udah selesai gitu. Menurut kalian apa sih perasaan kalian pas sudah kelar jadi OSIS dan harapan kalian buat adik kelas OSIS yang baru, angkatan OSIS baru? udah ada tahun ya? Sangat Setahun. Kayaknya udah setahu aku udah ada beberapa Satu tahun adik kelas lebih. yang jadi apa tadi lanjut? semoga aja sih. Enggak. Udah pas. Iya, lepas gitu ya dari semua jabatan gitu. Terus harapannya apa buat angkatan OSIS baru? Kalau kerjaan jangan setengah-setengah. Kalau rapat jangan bolos-bolos. Iya guys. Kalau rapat jangan bolos-bolos. bolos-bolosin. Karena rapat itu penting. Nah, betul itu. Iya. Rapat itu juga salah satu aktivitas yang bikin chemistry kita tuh makin dapet. Iya, makin dalam. Ya. Itu hanya berdasarkan pengalaman. Iya, pengalaman gitu ya. Terus apalagi saran untuk calon anggota OSIS? Niat sih. Jadi kalau masuk OSIS tuh harus niat. Iya. Iya. Sama menurut Jangan aku setengah-setengah. dan jangan cuma ngejar famousnya doang. Karena kan biasanya ya anak-anak karena mungkin ada tanggung bener-bener jawabnya ya. gitu. Iya. Jangan ngejar title anggota OSISnya aja. Iya. Tapi kalian juga harus kerja Iya. giat banget. Dan juga kalau misalnya mau bikin acara atau kegiatan itu dikomunikasi dengan anggota Iya, anggota jangan lainnya. sampai miskom ya. Iya. Soalnya based on experience kita itu emang kekurangannya di situ, kurang komunikasi antara anggota. Iya, jadi mungkin karena kayak kagok juga kan. Ya kita juga kurang pengalaman. Kita kan angkatan yang pertama. Jadi pas kita pelantikan OSIS itu pas kita masih kelas 7 ya. Dan itu kita nggak ada Gak ada kakak kelas pengalaman sama atau sekali. kakak kelas yang mau nge-guide kita kan. Iya, jadi Udah susah. susah untuk ngejalanin organisasinya. Tapi seru sih kita. Aku juga enjoy aja sih. jujur. Kayak belum ada pressure yang kayak bikin sampai Pressure banget tuh Iya. gak ada. Ya paling itu kurangnya. Kalau menurutku sih ya untuk pelantikan nanti adik kelas yang baru ini jangan
cuma di namanya aja dia, maksudnya cuma untuk mungkin bergaya atau apapun jadi ketua OSIS atau ketua bidang. Nah, intinya sih harus tanggung jawab juga. Tanggung jawabnya diperlukan ya dalam OSIS ini. Pokoknya kalau OSIS jangan sampai miskomunikasi aja sama anggotanya. Betul sekali. Gitu. Ini kan Usahakan lebih banyak rapat. iya. boleh. Nah, juga mungkin karena selain OSIS mungkin beberapa dari anak OSIS juga ada kesibukan lain kan, kayak ketua OSISnya ini mungkin ada atlet gitu kan, jadi kayak harus senang tiap hari. Terus ya gitu. Kita juga ada kesibukan masing-masing gitu Iya. kan. Sekarang juga ada basket kan, jadi kayak Ini kan juga namanya organisasi, Pasti jadi perlu rasa tanggung jawabnya harus Harus ditingkatkan jangan- lagi. Iya. walaupun Betul. ada Apalagi walaupun ada kerjaannya sendiri tetap harus diseimbangkan waktu untuk Harus bisa manage waktu lah iya intinya. iya Harus manage waktu, harus amanah, bertanggung jawab, harus tahu diri lah. Oke, so basically conclusion of this video itu adalah kalau misalkan jadi seorang leader itu jangan cuman Nyari gelar doang. jangan cuman Benar. pengen title-nya doang, harus tanggung jawab, harus mempantaskan bisa diri. jadi leader lah. Harus mempantaskan diri, terus harus ada rasa tanggung jawabnya juga dan lain sebagainya kan, bisa tonton ulang kalau misalkan kalian kurang dengar. Nah, Dan udah. harus bisa ambil kesimpulan ke apa namanya? Pelajaran. Kan. Jadi kalau harus ambil keputusan. Oh iya, harus bisa ngambil keputusan dengan baik. Iya. Betul. Harus bisa bedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk juga. Gitu. Oke, so ada tambahan mungkin atau pertanyaan atau ada yang mau sharing lagi? Geser dia tuh kalau akhir-akhir. Oh gini guys, karena kita masih remaja, banyakin masuk organisasi. Itu Betul, bakal iya, penting betul. buat kalian di masa depan. Benar. Jadi nanti juga kan Banyakin pengalamannya ya. Iya. gitu. walau mungkin bisa ngerasa takut soalnya ini kan secara Baru tim. first time, Iya, kan. terus ada banyak orang hari ini ya nggak apa-apa, keluar aja dari zona aman Mana dari zona nyamannya. Coba aja gitu. Iya, coba jangan aja. takut, jangan takut. ya jangan takut berani. Ya harus berani. Oke. Oke, so That is the end of our podcast today. I hope you guys bisa ngambil pelajaran dari hikmah dan dari pelajaran. kakak-kakak OSIS, dan semoga buat angkatan OSIS selanjutnya sukses terus. Amin. Ya, Dan amin. bisa siapa tahu amin bisa Lebih lebih sukses dari lebih kita sukses dari ini. kita ya. Ya. Gitu. Oke. So so thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.